Saya pastinya setuju banget ya dengan apa yang disampaikan oleh organisasi, ketua umum dan semuanya itu kita satu suara mendukung bahwa Polri tetap di bawah presiden. Seperti yang sudah banyak disampaikan juga bahwa ini adalah usaha untuk melemahkan Polri ya. Untuk melemahkan presiden lebih tepatnya. Karena apa? Karena Polri itu udah di posisi yang sangat ideal sekarang. Kenapa harus diubah lagi? Memangnya ada apa yang harus diubah gitu loh. Nah, sekarang kita lihat ada modus apa di balik dari perubahan ini? Adakah modus politik atau ada modus yang lain? Soalnya secara substansi menurut saya nggak ada alasan untuk merubah Polri itu menjadi di bawah kementerian dan sebagainya. Selama ini fan-fan aja kok. Kita juga masyarakat merasa nyaman, tentram berada di Indonesia begitu. Berarti ini kalau dari Kompas sendiri menyebut bahwa permainan politik ya. Betul. Permainan politik di sini rasanya kental sekali ya, karena sekarang ada presiden baru dan sebagainya. Yang dirasa, yang dilihat di mancanegara juga beliau kan orangnya powernya besar ya untuk Pak Prabowo ini, chemistry-nya dapat dan sebagainya. Tapi ada beberapa elemen masyarakat yang mungkin nggak suka gitu loh. Apalagi diperkuat oleh Kapolrinya sendiri pun menurut saya punya kredibilitas yang baik dalam institusi tersebut. Maka menurut saya pasti ada orang yang nggak suka di sana. Ini kan berarti setelah nanti jatuhnya ke tangan kementerian, Polri sendiri akan dilihat kerjanya oleh kementerian. Gitu. Kalau dari Kompas sendiri sebenarnya yang tepat untuk memantau kinerja Polri sendiri sebenarnya siapa? Sebenarnya tetap independen. Uh, Polri di bawah presiden, jangan sampai di bawah kementerian. Kalau di bawah kementerian, nanti berarti ada yang menilai lagi. Dan menurut saya nanti nilainya itu jadi enggak tepat lah untuk dinilai ke situ. Karena kalau terlalu banyak dinilai, apalagi oleh kementerian baru, saya khawatir nantinya jadi berantakan lah. Jadi menurut saya, ya tadi seperti yang saya udah bilang, ini institusi udah benar, tidak perlu diubah lagi. Malahan seharusnya diperkuat, bukan malah dilemahkan menurut saya begitu. Mungkin saran untuk ke depannya pemerintah sendiri, Polri dari Kompas sendiri. Kalau pemerintah dan Polri semua institusi negara menurut saya tetap harus improve ya. Bukan stagnan sudah merasa baik terus tidak ada perubahan menjadi lebih baik lagi. Saya menyarankan lebih baik lagi, namun bukan dilemahkan begitu loh. Lebih baik dalam segala hal ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan, jabatan Karwasidik dan sebagainya itu nanti bisa dinaikkan menjadi bintang 2 dan mungkin bisa diperkuat dari divisi hukumnya dan juga beberapa petinggi-petinggi Polri yang memang untuk mengawasi kinerja Polri ini lebih difokuskan lagi lah. Terlebih untuk segi anggaran lah ya. Kalau untuk presiden sendiri kan tadi dibilang ini sebenarnya titik untuk melemahkan presiden. Betul. Dari sisi apanya sih mungkin akhirnya presiden ini kok di terus-terusan diserang? Nah sekarang kan presiden di atasnya Kapolri langsung begitu ya. Di atasnya Kapolri langsung kan dia bisa bergerak lebih cepat. Nah apalagi sekarang kan pintu utama untuk menuju keadilan di Indonesia kan ada polisi begitu loh ya. Jadi saya rasa jika sampai di bawah kementerian nantinya akan menghambat kinerja Polri nantinya. Gitu. Terakhir kok mungkin yang mau disampaikan kepada Polri atau bentuk dukungannya kepada Polri? Bentuk dukungannya pastinya untuk Kepolisian Republik Indonesia. Saya berserta dengan KNAI, Komite Nasional Advokat Indonesia, mendukung Polri tetap independen di bawah Presiden, namun tetap mengimprove diri, tetap berusaha lagi yang terbaik untuk masyarakat, dan masyarakat sangat yakin dengan kinerja Polri beserta jajarannya. Demikian. Kami dari Komite Nasional Advokat Indonesia dengan suara bulat mendukung bahwa Polri itu harus berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Dan itu juga sejalan dengan Undang-Undang Polri. Bahwa kepolisian itu harus menjadi garda terdepan dalam keamanan, ketertiban di dalam Republik Indonesia sendiri, dalam situasi nasional lah kira-kira. Jadi itu harus di bawah kendali Presiden Republik Indonesia. Begitu kira-kira. Bang, bentuk dukungannya seperti apa sih Bang dari Polri sendiri? Karena kan sekarang juga sebagian masyarakat kurang percaya dan akhirnya mendukung ya Bang. Polri tetap di bawah pengawasan dari kementerian gitu. Abang, bentuk dukungan Abang gimana nih ke Polri sendiri? Ya, bentuk dukungan ke Polri itu salah satunya dengan tetap kami dari Komite Nasional Advokat Indonesia itu di bawah Presiden. Yang kedua, perlu adanya penambahan personil
khususnya di bagian reserse kriminal. Jadi dengan segitu banyaknya laporan, tentu kan SDM-nya juga harus ditingkatkan, terus anggotanya juga semakin ditambah, sehingga dalam menangani perkara itu bisa secara maksimal. Jadi kalau sampai satu perkara itu ditangani, ratusan perkara ditangani dengan satu orang, tentu kan akan menguras tenaga, dan itu tidak mungkin bisa menyelesaikan dalam 1 atau 2 bulan. Mungkin bisa sampai bertahun-tahun. Karena kan di dalam proses penyelidikan, dan penyidikan itu kan dalam hal ini penyidik harus menemukan adanya unsur pidananya. Jadi dalam menemukan unsur pidana ini tentu, apalagi kalau dia tidak mempunyai bukti permulaan yang cukup ya. Jadi tugas polisi mencari bukti-bukti itu, maka diperlukanlah SDM dan juga anggota yang memadai lah untuk menangani perkara yang dilaporkan oleh masyarakat, begitu kira-kira. Setelah ini mungkin Bang ada sarannya nggak sih untuk Polri dan pemerintah sendiri untuk tetap Polri tetap kuat? Saran untuk Polri tetap kuat, Polri itu harus ditambah anggarannya, harus ditambah anggotanya, khususnya yang menangani tindak pidana, dan juga pengawasan tentunya ya, supaya proses yang dilakukan oleh penyidik atau penyelidik dalam mencari bukti material, dalam mencari unsur pidananya, tentu itu harus didukung dengan anggaran. Jadi kami dari Komite Nasional Advokat Indonesia mengharapkan dukungan itu kepada DPR RI dan juga kepada Presiden agar Polri ini semakin maju dan SDM-nya semakin kuat, serta anggarannya pun semakin kuat, karena keterbatasan anggaran sangat mempengaruhi penyelesaian sebuah perkara.